Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai cara menyusun kuesioner yang baik dan benar. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, nama Ita Rohmawati, NIM 4119099, Weni Ida Kusnayaini, NIM 4119015, dan yang terakhir Alia Mufroda, NIM 4119031. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung atau dapat melalui pos atau internet. Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan secara langsung, sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data yang objektif dan cepat. Menurut Uma Sakaran pada tahun 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Yang pertama yaitu prinsip penulisan kuesioner. A. Isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah pertanyaan tersebut merupakan pengukuran atau bukan. Kalau bentuk pengukuran, maka pembuatan pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner ini harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak bisa bahasa Indonesia, maka angket disusun jangan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus mengikuti jenjang pendidikan responden, keadaan sosial, dan frame of reference dari responden. Selanjutnya yaitu tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Kalau dalam wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan tertutup membantu responden untuk menjawab dengan cepat sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang terkumpul. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket perlu dibuat positif dan negatif agar responden dapat memberikan jawaban secara lebih serius dan tidak mekanistis. D. Pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barreled, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan harga barang tersebut? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang mendua karena menanyakan dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan juga harga. Sebaiknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu
bagaimanakah kualitas barang tersebut, dan bagaimanakah harga barang tersebut. Yang E, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan yang dalam instrumen angket sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk berpikir lebih berat. Contohnya, bagaimana kinerja para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu? Menurut Anda, bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi saat ini? Kecuali peneliti yang mengharapkan pendapat dari para ahli, atau kalau misalnya umur responden itu baru berusia 25 tahun dan pendidikannya lebih rendah, maka akan sulit untuk menjawab. Yang F, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menggiring jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atau jasa pemasaran ditingkatkan? Jawaban responden tentunya akan cenderung ke yang setuju. Dan bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Nah, jawabannya pasti akan cenderung ke yang lebih baik atau baik. Terus yang G, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket itu sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak pula, maka instrumen tersebut dibuat variasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. H, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang lebih sulit, atau malah bisa diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awal sudah diberikan pertanyaan yang sulit atau yang lebih spesifik, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Urutan pertanyaan yang diacak juga diperlukan dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Kemudian yang kedua ada prinsip pengukuran. Angket yang diberikan pada responden adalah instrumen penelitian atau yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angka tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel tentang variabel yang diukur. Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliabel, maka sebelum instrumen angka tersebut diberikan kepada responden, perlu diadakan uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Jika instrumen yang tidak valid dan reliabel bila digunakan untuk mengumpulkan data, maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliabel pula. Yang ketiga ada penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi responden untuk keseriusan dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram tentunya akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan dengan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna pastinya juga akan menjadi lebih mahal. Trik dan tips menyusun kuesioner yang baik dari Dr. Tony Irawan, SE, MAPP, SE. Yang pertama itu simple. Kuesioner yang dibuat secara to the point, tidak kompleks dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, memiliki ukuran yang jelas. Misalnya, jika ingin menanyakan luas lahan kepada petani, maka harus diiringi dengan satuan ukur yang jelas pula, seperti meter, sesuai dengan pemahaman responden. Yang ketiga itu pertanyaan yang diajukan tidak terlalu banyak ataupun terlalu panjang. Hal ini akan membuat responden menjadi lebih jenuh dan berujung pada pengisian data yang asal-asalan atau tidak diteliti. Yang keempat, pertanyaan sedapat mungkin diarahkan tertutup. Hal ini bertujuan memudahkan peneliti untuk mengelompokkan jawaban dari responden sesuai informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan sampai menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas ini akan membuat responden menjadi lebih bingung dan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun kuesioner penelitian. Yang pertama, menelusuri pertanyaan penelitian. Penting bagi peneliti untuk memahami dengan seksama tentang rumusan pertanyaan dari penelitian yang diteliti atau yang dilakukan.
Hal ini penting agar dapat diketahui data atau informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, menentukan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informasi yang akan dicari dapat dikonversi menjadi pertanyaan atau pernyataan yang mendetail dan disusun menjadi kuesioner. Yang ketiga, membuat kuesioner yang terstruktur. Pertanyaan dalam kuesioner penelitian diawali dengan identitas serta karakteristik responden. Selebihnya, peneliti mengklasifikasikan dan menyusun runtutan pertanyaan sehingga mempermudah proses pengumpulan data. Yang keempat, membuat penjelasan atau pertanyaan lanjutan dari kuesioner. Hal ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, melakukan uji coba kuesioner. Uji coba kuesioner dibutuhkan ketika kita ingin menguji seberapa baik kuesioner yang akan kita buat. Apakah pertanyaan di dalamnya relevan dengan karakteristik responden? Atau apakah terdapat kata-kata yang mengandung ambiguitas dalam kuesioner yang dapat membuat responden salah paham? Jumlah pertanyaan dalam kuesioner harus memadai, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kesesuaian antara isi dan tujuan yang ingin dicapai kuesioner. Menurut Sekaran tahun 2000, dalam Jugianto tahun 2005, indikator variabel sebaiknya dimanfaatkan secara tepat, jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengukuran variabel. Menurut Suharsimi tahun 1996, setiap indikator minimal terdapat satu pertanyaan, tetapi bila memungkinkan lebih dari satu pertanyaan. Jumlah indikator atau dimensi cukup untuk mengukur variabel. Nah, sebelum membuat pertanyaan, dalam kuesioner kita harus menentukan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan dalam penelitian. Di sini ada contoh judul penelitian, pengaruh harga dan kualitas produk dalam keputusan pembelian pada produk hijab ABCD. Variabel pada judul penelitian ini ada harga sebagai X1 dan kualitas produk sebagai X2, serta keputusan pembelian sebagai variabel Y. Untuk variabel yang pertama, ada variabel harga sebagai X1. Indikator dalam variabel ini, di sini contohnya ada 3. Yang pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Dan yang ketiga, daya saing harga. Nah, di sini contoh bentuk pertanyaan yang diambil dari indikator keterjangkauan harga, yaitu bentuk pertanyaannya, apakah harga pada produk hijab ABCD dapat dijangkau oleh semua kalangan? Bentuk pertanyaan yang diambil dari indikator kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu bentuk pertanyaannya, apakah harga yang ditawarkan hijab ABCD sesuai dengan kualitas produk? Dan bentuk pertanyaan dari variabel indikator daya saing harga, bentuk pertanyaannya, apakah harga hijab ABCD dapat bersaing dengan produk lain? Untuk variabel yang selanjutnya, ada variabel kualitas produk sebagai X2. Indikator dalam variabel ini, contohnya, yang pertama daya tahan, yang kedua keindahan, dan yang ketiga kenyamanan. Nah, untuk contoh bentuk pertanyaan dari variabel kualitas produk ini, dari indikator daya tahan, bentuk pertanyaannya, apakah produk hijab ABCD memiliki kualitas bahan yang tidak mudah rusak? Dan untuk bentuk pertanyaan dari indikator keindahan, apakah produk hijab ABCD memiliki macam warna dan motif yang menarik? Dan untuk bentuk pertanyaan dari indikator kenyamanan, ada apakah produk hijab ABCD memiliki kualitas kain yang nyaman dipakai dan mudah dibentuk? Untuk variabel yang terakhir, ada variabel keputusan pembelian sebagai variabel Y. Di sini ada indikatornya 3. Yang pertama, mengetahui informasi produk. Yang kedua, rekomendasi orang lain. Dan yang ketiga, sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Nah, bentuk pertanyaan dari indikator mengetahui informasi produk. Saya membeli produk hijab ABCD karena informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, contoh bentuk pertanyaan dari indikator rekomendasi orang lain. Saya membeli produk hijab ABCD karena rekomendasi orang lain. Yang ketiga, bentuk pertanyaan dari indikator sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Saya membeli produk hijab ABCD karena adanya keinginan dan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.